anak-anak, salam sehat selalu, salam jas merah. Minggu yang lalu tepatnya, Bapak telah menjelaskan yakni materi kita kolonialisme dan imperialisme. Yang dimana tujuan dibentuknya POC ini adalah untuk memperkuat kedudukan mereka, yang kedua untuk menghindari persaingan, dan yang ketiga untuk sebagai kekuatan revolusi. Adapun tujuan dan hak sewenang-wenang mereka, salah satunya ingin memerintah di negara jajahan sendiri. Di samping itu juga Belanda dengan kesewenangan dan tugas mereka itu membuat POC semakin merajalela, sehingga tepatnya pada abad 17 dan abad 18 POC semakin seragam. Paham sampai di sini Setelah itu POC mengalami kebangkrutan karena di dalam keserakahan itu mereka lupa diri sehingga membuat POC bangkrut. Tepatnya tanggal 31 Desember 1799. Seperti halnya yang udah Bapak katakan bahwa POC dibubarkan tepatnya 1799 bukan berarti penguasaan Belanda berakhir, malah semakin menguasai kepulauan Indonesia. Paham sampai di sini Baik, di sini Bapak akan melanjutkan yakni materi kita perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Oke ya, disimak. Untuk mencapai kemerdekaan kita atau bangsa kita harus bersatu padu. Ada semboyannya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Benar demikian? Baik, tujuannya adalah satu, yakni untuk membinasakan imperialisme dan kapitalisme yang ada di kepulauan Indonesia. Oke, bangsa Indonesia memang cinta perdamaian, ya kan? Benar demikian kan? Yang dimana dengan cinta kemerdekaan secara fitrah bahwa setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan harus memiliki hak kemerdekaan dan kedaulatan. Kedaulatan itu baik secara individu maupun secara masyarakat dan bangsa, segala bentuk dominasi asing dan penjajahan harus kita lawan. Pada bab ini Bapak akan menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia serta tokoh pejuang dalam kurun waktu abad 16 sampai dengan abad 20. Terima kasih. Perang melawan hegemoni dan keserakan kongsi dagang. Berawal dari kekejaman penjajah yang dilakukan Belanda, yang dimana mereka menanamkan praktik diskriminasi dan ketidakadilan sehingga rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat-sangat signifikan. Baik, di sini kita akan membahas Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis dan POC. Latar belakang Aceh versus Portugis dan POC. Bisa kita lihat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, tepatnya tanggal 24 Agustus tahun 1511. Sehingga Aceh diminati atau ramai akan perdagangan. Justru membawa hikmah bagi Aceh. Mengapa demikian? Karena banyak para pedagang Islam mengalihkan kegiatan perdagangan mereka, yakni dari Melaka menuju Aceh. Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan dunia, Oke. Tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera Barat dan pantai timur Sumatera disegani oleh pedagang-pedagang asing. Pedagang asing itu seperti Perancis, Inggris, Belanda, dan baik dari pribumi sendiri. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Sehingga penguasaan Portugis di Malaka
berniat atau berkehendak ingin menghancurkan Aceh. Akan tetapi nakku, perlu kamu ketahui, Aceh enggak segampang yang dikira oleh Portugis. Aceh ingin berdaulat nakku dan tetap ingin dapat mengendalikan perdagangan mereka. Sebagai persiapan, Aceh melakukan langkah-langkah antara lain. 1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan baik sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Serta yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut atau India dan Jepara. Pada tahun 1523, Hendrikus dan pada tahun 1524, De Souza melakukan serangan ke Aceh. Akan tetapi serangan yang mereka lakukan gagal. Portugis semakin beringas yang dimana ingin merampas kedaulatan Aceh sendiri. Sehingga memunculkan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh tersebut nakku. Sultan Ali Muhammad Shah, tepatnya pada tahun 1514 sampai dengan 1518, membebaskan Aceh dari kekuasaan Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah, tepatnya pada tahun 1537 sampai dengan 1568, menentang Portugis dengan mencari bantuan dari Johor. Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda nakku, tepatnya tahun 1607 sampai dengan 1639, yang dimana si Aceh atau rakyat Aceh melakukan serangan terhadap Portugis sampai dengan ke Melaka. Setelah itu nakku, hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. Kesempatan bagi POC nakku, yang dimana POC seperti yang kita ketahui mereka itu licik, yang dimana juga mereka ingin mendapatkan keuntungan dan ingin berdagang di Aceh. Tepatnya nakku, tanggal 23 Agustus 1601, Pangeran Mauritius mengirim surat kepada Raja Aceh, yakni Raja Alauddin. Dalam surat tersebut nakku dicantumkan kata-kata yang menjelekkan bangsa Portugis, yang dimana isinya adalah kata-kata yang menjelekkan rakyat Aceh. Surat itu kemudian ditutup dengan kalimat mencium tangan yang mulia dari hamba Maurits de Nassau. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipatkan kekuatan pasukannya. Setelah mempersiapkan pasukannya nakku, pada tahun 1629 Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka serta menghadapi serangan Portugis. Bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi. Tetapi Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Karena adanya campur tangan POC, akhirnya POC mengusir Portugis tepatnya pada tahun 1641. Tujuan POC mengusir Portugis antara lain, yang pertama, Belanda ingin menguasai Malaka dari aspek baik politik dan ekonomi. Yang kedua, Belanda ingin memperluas akses seluas-luasnya bagi penguasa-penguasa asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Serta selanjutnya, Belanda ingin membebaskan pulau-pulau yang berpotensial sumber daya alam dari negara-negara lain termasuk dari Portugis. Baik nakku, sekarang masuk kita Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku tepatnya pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol nakku juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak.
yakni Spanyol dengan Portugis. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menang dengan Spanyol. Semua ini nakku tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaan atau hegemoni yang ada di Maluku, tepatnya Tidore oleh Portugis. Tepatnya nakku pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebabnya kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tentu saja nakku, Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis tersebut. Sehingga rakyat Tidore angkat senjata. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini nakku, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya nakku, Portugis mendapat kemenangan besar. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan. Maka, oleh karena itu nakku, wajar jika sering terjadi letupan-letupan atau perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku, yakni Tidore terhadap Portugis. Sementara itu nakku, konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku harus segera diakhiri. Dengan mengingat kesepakatan pada perjanjian Tordesillas, maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian damai tersebut dilaksanakan di Saragossa, tepatnya pada tahun 1529. Berdasarkan perjanjian Saragossa, disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di wilayah Filipina, tepatnya di Bacan. Dengan demikian, setelah ditandatangani perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Melihat kesenang-wenangan atau kekuasaan yang dilakukan oleh Portugis, tepatnya pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Kairun atau Hairun. Sultan Kairun atau Hairun menyerukan seluruh rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kejaliman atau ketidakadilan yang dilakukan oleh Portugis dilaksanakan. Di situ nakku, Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Dengan pertimbangan kemanusiaan, Sultan Kairun menerima ajakan Portugis. Perundingan tersebut dilaksanakan nakku tepatnya pada tahun 1570 bertempat di benteng Sao Paulo. Ternyata nakku, perundingan yang dilakukan oleh si Portugis terhadap Sultan Kairun hanyalah tipu muslihat yang dilakukan mereka. Hingga pada akhirnya, pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Kairun ditangkap dan dibunuh nakku. Tindakan yang dilakukan Portugis itu sungguh kejam dan tidak mengenal pri kemanusiaan. Demi keuntungan nakku dan kekejaman serta hegemoni atau kekuasaan yang dilakukan Portugis telah merusak sendi-sendi kehidupan kemanusiaan dan keberagaman di Kepulauan Maluku, tepatnya Tidore dan Ternate. Setelah Sultan Kairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babulah, yakni putra dari Sultan Kairun. Melihat tindakan Portugis nakku yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawan semakin berkobar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan oleh Sultan Babulah, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya nakku, tepatnya
tahun 1575 Portugis dapat didesak dan diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis tadi nakku kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Setelah itu nakku, tepatnya pada tahun 1605, Portugis diusir oleh POC dari Ambon dan kemudian menetap di Timor Timur. Pada tahun 1680 nakku, POC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu turun statusnya menjadi pasal POC atau pengikut POC. Sebagai penguasa yang baru diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Menurut tradisi kerajaan Tidore, yang berhak sebagai Sultan semestinya adalah Pangeran Nuku. Penempatan Tidore sebagai pasal atau pengikut daerah kekuasaan POC nakku menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Akhirnya, Pangeran Nuku memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku nakku melawan kekuatan Kompeni Belanda atau tentara POC. Pangeran Nuku sendiri nakku mendapat dukungan rakyat dari Papua yang dimana di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang dari Halmahera. Oleh karena itu nakku, para pengikutnya Pangeran Nuku diangkat sebagai Sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Syahfuddin Syah. Dengan posisinya yang saat itu nakku, Sultan Nuku melakukan perlawanan terhadap POC dan POC juga semakin diperkuat oleh tentara mereka. Selain itu juga nakku, selain mendapat dukungan dari raja-raja, Pangeran Nuku juga mendapat dukungan dari armada Inggris atau EIC, East Indies Company. Akhirnya, Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung semangat pasukan Sultan Nuku untuk lepas dari dominasi atau kekuatan penguasaan Belanda di Maluku. Akhirnya, Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahannya yang berdaulat dan melepaskan diri dari dominasi atau penguasaan Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya nakku, yakni tepatnya tahun 1805. Inti dari materinya nakku. Yang pertama, Aceh versus Portugis dan POC adalah Portugis tidak berhasil menguasai Aceh. Begitu juga dengan Aceh nakku. Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Portugis dapat diusir dari Melaka karena dapat bantuan campur tangan yang dilakukan oleh POC tepatnya pada tahun 1641. Inti yang kedua nakku, Maluku angkat senjata. Serangkaian peristiwa terjadi. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Sultan Nuku, yang dimana Sultan Nuku nakku mendapat dukungan dari raja-raja yang ada di Indonesia dan dapat dukungan dari Inggris. Sehingga akhirnya dominasi asing yakni POC di Maluku berhasil dilepaskan atau diusir dari kepulauan mereka.